ada kalian. Halo. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Arabes Ballet YouTube channel. Nah, kali ini adalah seri pertama untuk episode storytelling. Berdasarkan hasil voting di Instagram, cerita balet apa sih yang paling kalian pengen tahu antara Giselle and Coppelia? Dan hasil votingnya, cerita yang paling banyak di request adalah cerita Giselle. Oke, kalau gitu, untuk episode pertama, kami akan membawakan cerita balet Giselle. Jadi, cerita balet Giselle ini bermula di Jerman. Di Jerman ada sebuah desa yang disebut dengan desa Rhineland. Rhineland dialiri oleh sungai Rhine dan kondisi desanya itu dihimpit oleh pegunungan serta perkebunan. Nah, di desa Rhineland itu ada seorang gadis yang bernama Giselle. Giselle itu sangat cantik, sopan, lugu, dan juga pandai menari loh. Kalau kita biasanya sebut itu sebagai kembang desa. Nah, Giselle itu tinggal sama mamanya loh. Mamanya itu namanya Bert. Tapi mamanya itu sangat protektif sama Giselle. Nari gak boleh, main gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Semuanya dilakukan sama mamanya Giselle karena Giselle mempunyai kelemahan jantung sehingga Giselle gak boleh beraktivitas terlalu berat. Jadi di desa Rhineland itu mereka punya perayaan tahunan yang disebut dengan Harvest Festival. Kalau kalian penasaran apa sih Harvest Festival itu? Jadi Harvest Festival adalah sebuah pesta yang dilakukan setahun sekali untuk merayakan hasil panen. Nah, kalau di Rhineland ini hasil panennya itu berupa anggur karena desa ini dikenal sebagai desa anggur. Jadi karena si Giselle ini kembang desa dan dia juga punya julukan Harvest Queen loh. Dia selalu datang di Harvest Festival sebagai ratunya festival. Dan dia selalu menampilkan tarian dengan sangat cantik seperti biasanya. Karena Giselle sangat cantik dalam membawakan tarian sehingga memikat siapapun orang yang menontonnya. Termasuk salah satunya adalah Albrecht. Jadi Albrecht ini adalah seorang pemuda yang berasal dari kaum bangsawan. Ia datang ke Rhineland di Harvest Festival karena sedang singgah sehabis berburu. Tapi karena si Albrecht ini tidak ingin dikenali sebagai seorang bangsawan, maka ia menyembunyikan seluruh atribut kebangsawanannya termasuk peralatan untuk berburu. Nah, karena tadi atributnya udah disembunyiin semua, akhirnya Albrecht pun berani untuk mengajak Giselle berkenalan. Tapi dia mengenalkan dirinya sebagai pemuda desa biasa yang bernama Lois. Kemudian Giselle dan Lois pun langsung akrab loh. Mereka itu saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi ibunya Giselle kan sangat protektif. Jadi ibunya Giselle tidak menyetujui hubungan Giselle dengan Lois. Karena Giselle dan Lois itu baru berkenalan secara singkat, jadi ibunya punya firasat gak enak gitu sama Lois. Ibunya lebih setuju kalau Giselle menjalin hubungan dengan Hilarion. Siapa sih Hilarion itu? Dia adalah pemuda desa biasa yang berasal dari desa yang sama dengan Giselle. Dan dia itu sudah menyukai Giselle sejak lama sekali. Sehingga ibunya Giselle lebih percaya kepada Hilarion dibandingkan Lois. Nah, akhirnya Hilarion juga tahu nih hubungan antara Giselle dengan Lois. Selain cemburu, Hilarion juga curiga sama si Lois. Karena dari bahasa tubuh dan gerak-geriknya si Lois, dia itu nggak kelihatan kayak pemuda desa biasa. Makanya si Hilarion itu berusaha untuk menyelidiki asal-usul si Lois. Pada suatu hari, Hilarion sedang berjalan-jalan dan ia menemukan seperangkat atribut kebangsawanan dan juga alat untuk berburu. Tapi Hilarion gak tahu atribut itu punya siapa. Dan akhirnya Hilarion pun menyimpan seluruh atribut itu. FYI nih, kenapa sih mereka curiga kalau Lois itu ternyata bukan pemuda biasa? Karena mereka khawatir zaman dulu ada jarak antara rakyat biasa dengan bangsawan.
Bangsawan hanya boleh berteman dan menikah dengan sesama kaum bangsawan. Pada suatu waktu, ada sekelompok bangsawan yang sedang mencari tempat persinggahan selepas berburu. Kemudian, akhirnya mereka sampai di desa Rhineland. Nah, salah satu orang dari kelompok bangsawan itu adalah Bathild. Siapa sih Bathild itu? Dia adalah tunangan dari Albert yang sedang menyamar sebagai Lois. Menyadari ada Bathild di sana, Lois pun segera bersembunyi karena dia takut dikenali oleh teman-temannya. Sementara itu, penduduk desa menyambut rombongan kaum bangsawan dengan mengadakan pesta. Mereka menyuguhkan minuman anggur dan menampilkan tarian-tarian yang tentunya akan dibawakan oleh Giselle. Melihat penampilan dari Giselle yang sangat anggun dan menawan, Bathild pun sangat terkesima dan dia menghampiri Giselle untuk mengajaknya berkenalan. Tidak butuh waktu yang lama, mereka pun langsung menjadi teman yang akrab. Cuk, kamu teh bagus banget narinya, ya ampun, aku teh seneng banget lihat kamu nari. Ih, Masa sih? Ya ampun, makasih banget Nur pisannya. Saya juga kagum banget sama si Teteh. Ini cantik, bajunya bener bagus. Dan begitulah kira-kira percakapan mereka. Karena mereka sudah menjadi teman yang akrab, pada saat rombongan kaum bangsawan hendak pergi meninggalkan Rhineland, Bathild pun memberikan sebuah kalung untuk Giselle sebagai sebuah kenang-kenangan. Dengan senang hati, Giselle pun menerima kalung pemberian dari Bathild. Kemudian kelompok bangsawan itu pun pergi meninggalkan desa. Sementara itu, penduduk desa melanjutkan pesta mereka. Mengetahui rombongan bangsawan sudah pergi meninggalkan desa, Lois pun muncul kembali ke tengah-tengah pesta untuk menari bersama Giselle. Sementara Lois dan Giselle menari bersama, Hilarion menyadari bahwa kalung pemberian Bathild yang dipakai oleh Giselle memiliki simbol yang sama dengan pedang yang ia temukan tadi. Hilarion pun curiga, kenapa Lois baru muncul ketika rombongan kaum bangsawan sudah pergi meninggalkan Rhineland. Hilarion pun semakin yakin kalau barang-barang yang ia temukan itu pasti punya Lois. Hilarion pun datang dan menyela pesta sambil menunjukkan barang-barang yang dia temukan. Di antaranya berupa pedang, atribut kebangsawanan, dan hunting horn. Apa sih hunting horn itu? Jadi, hunting horn adalah sebuah trompet yang terbuat dari tanduk binatang yang jika dibunyikan akan membunyikan suara tertentu sebagai sinyal untuk memanggil pemburu-pemburu yang lain. Biasanya hunting horn ini hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Untuk membuktikan dugaannya, Hilarion pun menahan Lois agar ia tidak bisa kabur kemana-mana dan membunyikan hunting horn yang dia temukan tadi. Nah, bangsawan yang barusan saja pergi, mereka mendengar suara dari hunting horn tersebut dan bergegas kembali untuk mendatangi asal suara. Ketika kelompok bangsawan kembali, Bathild pun langsung mengenali Lois dan ia memperkenalkan Lois kepada penduduk desa bahwa Lois itu adalah tunangannya yang bernama Albrecht. Bagaikan mendengar petir di siang bolong, penduduk desa pun terkejut dengan fakta itu, terutama Giselle. Giselle sangat syok juga sedih karena menyadari bahwa ia telah dibohongi oleh kekasihnya. Sekaligus ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan kekasihnya karena ternyata kekasihnya itu sudah memiliki tunangan. Kalau misalnya di sinetron nih, pasti adegannya tuh bakal kayak gini. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Giselle tidak dapat menerima kenyataan yang ada di hadapannya sehingga ia menjadi sangat stres. Ia pun menari dengan tidak henti-hentinya sampai akhirnya jantungnya melemah. Ia menari tanpa henti sehingga jantungnya semakin melemah dan membuat Giselle menghembuskan nafas terakhirnya.
Seluruh penduduk desa pun merasa sedih akan kepergian Giselle, terutama Bert, ibunya Giselle. Ia sangat merasa kehilangan putri satu-satunya yang sangat ia cintai. Eits, tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Arabes, juga komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke? See you in the next video. Bye-bye!